Shalom sahabat YouTuber, kali ini saya akan berbagi resep dimsum ayam udang atau siomay ayam udang yang enak dan juicy. Yang pertama saya akan membuat sambal untuk cocolannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan cabai keriting sebanyak 10 buah dan 2 siung bawang putih yang akan dihaluskan. Kemudian panaskan minyak dalam wajan dan setelah panas, tumis bumbu halus ini. Setelah bumbunya harum dan layu, tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian masukkan juga saus tomat sebanyak 5 sendok makan. Dan tambahkan juga saus sambal sebanyak 5 sendok makan. Kemudian bisa dites rasa. Bila menurut kalian saat mencicipinya sudah pas rasanya, tidak usah ditambah dengan bumbu yang lain. Namun bila masih kurang, bisa menambahkan cuka putih sebanyak setengah sendok teh. Dan juga bisa menambahkan setengah sendok teh gula pasir. Dan bila juga masih kurang, bisa menambahkan kaldu bubuk secukupnya. Tapi bisa dites rasa. Kalau sudah pas menurut kalian, jangan ditambahkan lagi. Setelah semua bumbu pelengkapnya masuk, terakhir kita akan tambahkan maizena untuk mengentalkan larutan dari sambal ini dengan mencairkannya dengan secukupnya air. Dan kemudian campurkan ke dalam wajan dan tunggu sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih dan mengental, saus sambal ini sudah siap untuk digunakan. Lanjut, saya akan membuat isian dari dimsumnya. Di sini saya sudah menyiapkan bawang putih yang diiris tipis-tipis dan juga bawang merah yang diiris tipis-tipis. Kemudian kedua bawang ini akan kita goreng hingga golden brown. Dan setelah golden brown bisa diangkat. Bahan berikutnya saya sudah menyiapkan setengah buah bawang bombay yang akan dicincang halus. Kemudian saya juga sudah menyiapkan daging ayam yang akan digunakan sebagai isian dimsum. Ayam ini akan kita chopper dengan menggunakan food processor. Dan juga saya sudah menyiapkan udang yang telah dikupas, kemudian dicuci bersih dan dicincang halus. Dan udang ini saya akan baluri dengan setengah sendok teh baking powder. Fungsi dari baking powder yang saya tambahkan atau campurkan ke udang yang dicincang agar saat dimakan ada krenyes-krenyesnya dari udang ini. Selanjutnya, ayam yang sudah dipotong kecil-kecil termasuk dengan kulitnya akan kita chopper dengan menggunakan food processor. Blender daging ayamnya sampai setengah halus. Setelah ayam setengah halus seperti ini, jadi tidak terlalu halus, saya akan masukkan bumbu-bumbu yang lain, yaitu bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan. Kemudian masukkan juga gula putih sebanyak 1 sendok makan. Lalu 2 putih telur. Kemudian tambahkan juga
minyak wijen 2 sendok makan. Lanjut masukkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan dan saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Kemudian bahan-bahan ini akan kita blender kembali bersama dengan daging ayam sampai halus, tapi jangan terlalu halus sekali, agar tekstur dari ayamnya saat matang masih berasa. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, masukkan juga udang yang telah dicincang halus tadi, kemudian tambahkan bawang bombay yang telah dipotong kotak kecil-kecil, begitupun dengan bengkoang yang telah dipotong kotak-kotak kecil, masukkan bersamaan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan vetsin atau bisa juga di skip setengah sendok teh dan setengah sendok teh garam. Untuk bengkoang bisa digantikan dengan wortel yang diserut halus atau labu siam yang diserut halus dan diperas airnya. Selanjutnya saya juga akan memasukkan 2 batang daun bawang yang telah diiris tipis-tipis. Dan berikutnya masukkan 3 sendok makan minyak sayur yang tadi bekas gorengan dari bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya aduk rata semua bahan ini. Dan setelah tercampur rata, sekarang saya akan menambahkan tapioka sebanyak 6-7 sendok makan atau sekitar 60 gram. Bila untuk ide jualan, tapiokanya bisa ditambahkan lagi sampai 100 gram atau 150 gram. Kemudian aduk rata adonan. Oh iya, hampir lupa, tambahkan secukupnya lada. Kemudian dites rasa kembali. Bila masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Di sini saya masih menambahkan lagi secukupnya kaldu bubuk dan 1 sendok makan saus tiram dan juga 1 sendok makan kecap asin. Kemudian aduk rata adonan. Setelah adonan sudah tercampur rata dan bumbu-bumbunya dirasa sudah pas, adonan siap untuk diistirahatkan selama setengah jam. Setelah setengah jam, adonan sudah siap digunakan sebagai isi dari dimsum. Untuk kulit dimsum saya buat sendiri. Kulit dimsum yang saya buat ini sebesar 8 cm. Bila kalian tidak mau capek untuk membuatnya, bisa juga beli yang sudah jadi dan ada yang ukuran 10 cm bisa digunakan. Dan cara membungkus dimsum seperti ini. Saya membungkusnya tidak begitu rapi. Mungkin kalian lebih rapi kalau membuatnya. Bentuk dimsumnya kira-kira seperti ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar.
Lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis. Sebagian dari dimsum akan saya beri topping dengan potongan udang yang telah saya sisihkan sebelumnya. Jika adonannya hampir selesai kita buat, siapkan panci kukusan dan beri air kemudian didihkan. Dan jangan lupa penutup panci dibungkus dengan kain lap agar air tidak menetes saat pengukusan. Dan juga jangan lupa tatakan dari panci atau sarangan panci kita olesi dengan minyak sayur tipis-tipis agar dimsum saat dikukus tidak lengket. Setelah dimsumnya selesai dibuat dan air dalam panci kukusan telah mendidih, sekarang dimsumnya siap untuk dikukus. Kita akan kukus dimsum ini selama 30 menit. Dan di 20 menit pertama, penutup panci akan saya buka, kemudian dimsumnya akan saya semprot dengan spray menggunakan air. Dan maaf untuk videonya tidak sempat saya buat. Fungsi dari saya menyemprot atau mengolesi kulit dimsum dengan air agar saat dingin kulitnya tidak keras. Kemudian lanjut ditutup dan ditambah lagi 10 menit menjadi 30 menit. Lalu dimsumnya sudah siap untuk diangkat atau sudah masak. Dimsum ini rasanya enak dan juga teksturnya juicy dan recommended bagi kalian yang suka dengan makanan seperti ini. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.